Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah ta'ala pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah 2021 Masehi, saya kembali akan mengangkat satu kisah yang dituliskan dalam kitab Tarikh Baghdad, sejarah kota Baghdad, yang dituliskan oleh seorang ulama besar yang bernama Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Disebutkan bahwasanya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama besar dari 4 mazhab, memiliki tetangga seorang pemuda yang kerjaannya setiap malam mabuk minuman keras. Setiap mabuk maka pemuda ini pun berteriak sehingga mengganggu tetangganya, termasuk juga mengganggu Abu Hanifah. Tetapi Abu Hanifah terus bersabar. Si pemuda ini ketika mabuk maka dia berteriak dengan mengeluarkan kata-kata ad'uni ayufatan ad'u liyaumin kariha. Begitulah kira-kira bunyi teriakannya. Mereka telah menyia-nyiakan aku, mereka telah membiarkan aku. Siapakah gerangan pemuda yang mereka sia-siakan di malam yang tidak menyenangkan ini? Itu yang terus dia ucapkan di tengah malam ketika orang-orang sedang tertidur. Namun Abu Hanifah adalah orang yang senantiasa bangun di tengah malam melaksanakan sholat tahajud. Itulah kebiasaan beliau. Namun beliau bersabar. Satu ketika, di tengah malam, sebagaimana biasa beliau bangun sholat tahajud, sholat lail. Namun beliau pada malam itu tidak lagi mendengar suara teriakan anak muda tersebut. Maka beliau bertanya-tanya, apa gerangan yang terjadi pada anak pemuda yang suka mabuk-mabukan ini? Maka keesokan harinya beliau pun mencari tahu kemana anak pemuda yang suka mabuk-mabukan tersebut. Akhirnya dikabarkan kepada beliau bahwasanya anak muda si pemabuk itu pun ditangkap oleh askar atau pihak kepolisian dari kota Basrah pada saat itu. Akhirnya Abu Hanifah pun dengan kebesaran hatinya, kebaikan hatinya, beliau pun berupaya untuk bagaimana membebaskan sang pemuda yang suka mabuk-mabukan ini. Akhirnya beliau pun berusaha untuk ketemu dengan Amir Basrah atau Gubernur Basrah yang ada di Irak. Akhirnya Gubernur Basrah pun juga, karena yang meminta untuk dikeluarkan ini adalah seorang imam yang menjadi perantaranya adalah imam besar Abu Hanifah, maka sang pemuda pun dibebaskan dari penjara karena perantara usaha daripada Abu Hanifah. Maka bertemulah Abu Hanifah dengan sang pemuda itu. Maka Abu Hanifah dengan kebesaran hatinya dia mengatakan, wahai pemuda, sesungguhnya saya telah menyia-nyiakan kamu, telah membiarkan kamu dalam kondisi yang jauh dari agama. Apa kata pemuda tersebut? Tidak, wahai imam, justru engkau yang memperhatikan saya. Justru engkau telah menunaikan hak-hak tetangga sehingga saya pun bisa bebas dari penjara ini. Akhirnya karena melihat kebaikan sosok sang imam, ketulusan hatinya, keikhlasannya kepada pemuda ini, sehingga pemuda itu pun berjanji kepada imam
untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, bahkan pemuda ini bertobat dan tidak lagi melakukan perbuatannya, yaitu mabuk-mabukan. Demikianlah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, satu kisah yang sangat singkat tetapi memberikan pelajaran yang sangat-sangat berharga, yaitu janganlah kita membiarkan orang-orang yang jauh dari Allah. Dekatilah mereka dengan penuh kasih sayang, rangkullah mereka, ajaklah mereka, nasihatilah mereka dengan cara yang baik. Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi mereka jauh, para pemuda jauh dari Allah, mereka hidup dalam kubangan dosa dan maksiat, itu boleh jadi karena tidak ada yang mendekatinya, tidak ada yang menasihatinya, tidak ada yang memberikan wejangan kepadanya, tidak ada yang orang yang berbuat baik kepadanya, atau barangkali orang-orang menelantarkannya, membiarkannya, sehingga mereka pun semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita lihat bagaimana sikap Abu Hanifah, sikap kebesaran jiwanya, ketawaduannya. Maka beliau ketika mengetahui pemuda ini ditangkap, beliau segera untuk membebaskan pemuda ini. Beliau bukan justru mau syukur terhadap ditangkapnya pemuda tersebut, tetapi justru beliau kasihan sekali karena beliau ingin menyelamatkan, dengan sebab beliau menyelamatkan yaitu jiwa-jiwa yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita juga demikian terhadap orang-orang yang jauh dari Allah. Jangan kita tinggalkan mereka, jangan kita biarkan mereka, dekatilah mereka, ajaklah mereka, doakanlah mereka. Tentu kita perlu dengan kesabaran dalam menghadapi orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha mas-sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Sehingga hidayah pun turun kepada pemuda itu. Akhirnya pemuda itu menjadi orang-orang yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jika Allah berkehendak, kun fayakun. Tapi tentu dengan usaha kita, dengan pengorbanan kita, dengan keikhlasan kita, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Yakin dan yakinlah, usaha sedikit pun yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.